يا طيبة يا طيبة يا عوال عيانا اشتقنا لك يا الهوى نادانا والهوى nadana. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen kedua ini langsung aja baik kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang nak bertanya dengan Ustadz. Kami beri kesempatan dulu dari tadi ya. Dari Masjid Jamaah Taklimul Quran Masjid Agung Al-Falah. Silakan Ibu. Ya, pertanyaannya. Tegak juga boleh, baring juga boleh Bu, silakan. Nak bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Ibu Ida dari pengajian Taklimul Quran Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Iya Ibu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Yang paling utama sekali khususnya para istri dan para ibu-ibu agar bisa menciptakan keluarga yang samawa untuk rumah tangga kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya enak sebenarnya tuh Bu, murah. Masa enak-enak dikit, bebedak, begincu. Bakal lama lah tuh hidup ya. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Majelis Taklim Al-Huda, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung. Nama Ibu siapa Bu? Siti Marwah. Baiklah, karena sesuai dengan tema pada sore hari ini ada sakinah mawaddah warahmah, yang kami ingin tanyakan Ustadz, sejauh mana seorang istri mendapat izin suami? Karena sering kita keluar rumah tanpa diketahui oleh suami, ada hadisnya katanya berdosa Ustadz. Jadi sejauh mana aktivitas kita yang tidak kena dosa kalau keluar rumah tanpa seizin suami? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat, ini perlu ya biar orang rumah saya nonton di rumah ya. Ada dari sini tadi Bu. Ibu mau tanya, silakan. Pokoknya nak keluar rumah awas isi dulu ya. Awas dak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan, Ibu Ibu. Neti dari Majelis Taklim Abdurrahman Simpang Kawat Jambi. Ingin menanyakan. Ibu Neti Ibu ya? Iya. Ya. Netikus Endang bukan ya? Bukan etikus. Oh iya. Neti Herawati. Iya. Begini Ustadz, tadi Ustadz telah menjelaskan tentang samawah, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ada dua, fisik dan batin, yaitu ketenangan fisik dan batin. Sedangkan mawaddah itu cinta, ya cinta kita kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, begitu kan Ustadz? Kemudian mawaddah, kasih sayang, sama. Yang saya tanyakan, begini Ustadz, bagaimana seorang single parent melaksanakan mawaddah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu single parent Bu. Jadi pertanyaannya bukan gitu Ustadz. Single parent itu apa Bu? Orang tuh mungkin yang tua-tua kok udah ngerti mungkin kan single parent itu apa nama benoe? Apa? Hah? Oh, ada juga Jaren ya. Janda keren ya. Silakan pertanyaannya Bu. Jaren, kalau cowok Duren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Single parent itu berarti itu Bu ya, ngerti lah Bu ya. Kalau udah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Bu. Nama saya Hajah Yulinar AM dari pengajian Hubul Islam BKMT Telanai Pura.
dari yang akan saya tanyakan. Gini Ustaz, kalau lagi muda-muda itu sakinah mawadahnya itu nampak. Tetapi kalaulah tua-tua, apalagi nak samawa lagi ya. Dak ada lagi. Jadi macam manonian tas kami ini sebagai ibu-ibu. Oke. Awak be yang nak nurut kata dia kan? Oh, berarti dia nak kata dia lah. Jadi di mana dah? Sakinah mawadahnya tuh di mana? Berarti ibu lamar sholat dulu. Ini pengalaman ada yang tetangga kan? Tiap hari diturutin kendak Iyo. Nak mandi masak yae yo. Panas sudah tuh kan? Tapi tiba ke dia, sekendak dia lah. Itu macam mana tuh? Tahu dia lah ngandeng pula yang lain. Jadi kini tas macam manonian kiat-kiat seorang ibu supaya sampai ke liang kubur bisa sakinah mawaddah. Tapi bukan ibu-ibu abai Pak Tas, bapak juga. Iya. Itulah yang saya sampaikan kepada Ustaz. Ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat nih pertanyaannya ya, luar biasa. Ya, dari pengajian Eknit. Ibu ada bertanya? Oke, silakan Ibu Itat. Lah tua-tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz dan selamat sore semua pengajian-pengajian, ibu-ibu pengajian. Pertanyaan saya mungkin secara garis besar hampir sama dengan pertanyaan ibu-ibu yang lain. Tetapi tadi kita mendengarkan kalau wanita atau ibu perempuan adalah sebagai tiang negara. Di dalam negara ini kalau terdapat perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat, hebat jugalah negara ini. Ya, seperti yang kita ketahui Pak Ustadz tadi bicara demikian. Nah, begitupun dalam ruang lingkup yang paling kecil seperti keluarga Pak Ustadz. Ya. Terdapat kalau bagus perempuannya ibu, istri yang bagus, istri yang kuat, hebat, Wonder Woman lah kata orang itu Ustadz. Tapi kenyataannya nih Ustadz, seperti itu dalam keadaan sehari-hari ternyata rumah tangganya tidak bisa menciptakan keluarga samawah itu Ustadz. Bagaimana ini? Jadi seakan-akan kenyataan dalam sehari-hari itu tidak seperti kenyataannya yang kita berharap samawa dengan kehidupan dalam rumah tangga kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 5 pertanyaan Ustadz mungkin. Yang pertama itu macam mana, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan samawah Bu ya? Ya, karena ini pertanyaannya banyak, saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail Ibu ya. Di antara ciri yang dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana peran wanita untuk mewujudkan samawah itu ada 2. Yang pertama, apabila suami memandang kita, hatinya itu senang, berbunga-bunga. Jadi kalau ingin rumah tangga itu samawa, buatlah suami kita itu senang melihat kita. Ya betah di rumah gitu. Jangan sampai dia lebih betah di tetangga daripada di rumah gitu. Buatlah masakannya itu yang dia senang gitu. Walaupun kurang bergizi. Tiap hari dia suka pete, buatlah pete itu gitu. Jangan dibuat yang dia tidak suka walaupun itu bergizi gitu. Kenapa? Supaya ya menyenangkan itu tadi. Karena kalau dia senang, suami itu senang, ya seenak-enak apapun lauk di rumah makan itu dia masih terkenang masakan istrinya di rumah. Ya. Tapi kalau tiap telepon, Pak makan di rumah dak, oh dak ada rapat, Pak makan di rumah dak, oh dak, itu tandanya kita belum menyenangkan hati si suami kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa idza amarta ta'atha, kalau suami minta tolong penuhi. Ya, kalau suami minta tolong itu kita penuhi apa permintaannya.
Ya, kalau suami minta tolong buat teh, dibuatkan teh. Bila perlu sebelum dibuat, lah dibuat duluan. Sebelum diminta, dibuat duluan. Gitu. Jangan suami datang, ma buat teh, ay buat dewek lah pak. Kulo di situ, piring di situ. Nanti tambah lagi, sekalian lah kakek taruh di belakang gelasnya. Itu tinggal nambah satu lagi, sekalian cuci ya pak. Gitu. Ya kalau begitu, ya biasanya itu muncullah friksi-friksi yang tidak baik dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan kita ini lebih mengutamakan orang lain dibanding suami sendiri. Kalau mau pergi kondangan, ibu-ibu mau ke sini tadi itu mungkin setengah jam. Besalinnya itu di sini penuh gitu. Giliran sama suami mau tidur gitu bau bawang masih badan itu. Gimana suami mau senang? Jadi itu kira-kira ibu ya. Tapi banyak rumus lain. Saya ngambil rumus 2 itu saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Dan juga yang kedua izin. Oh iya izin. Memang itu ada hadisnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan, seorang istri yang diamanahkan oleh suaminya. Suaminya mau pergi, dia ngomong kepada istrinya, Mi, kira-kira gitu ya, Mi. Nanti kalau papi belum pulang, ya, mami jangan keluar kemana-mana gitu. Iyalah kata si istrinya. Nah ketika suaminya belum pulang, ada orang datang ngasih tahu, Bu, itu ibunya nyebutkan mama ibu itu sedang sakit. Bagusnya ibu tengoklah sekarang gitu. Jawab si istri, maaf, saya tadi itu diamanahkan suami saya. Kalau dia belum pulang, saya tidak boleh pergi. Ya udah balik. Lalu datang lagi, Bu lah sekarat nih, mak ibu nih kalau nak nengok nyawanya berpisah dari badan, kinilah. Kayaknya kalau udahlah, tidak bisa nengok nyawanya. Si istri masih tetap konsisten, istiqomah, maaf. Suami saya tadi pesan betul gitu, kalau dia belum pulang saya tidak boleh keluar rumah. Lalu yang ketiga datang lagi utusan itu nyebutkan, mak awak tulah mati, kalau nak nengok jenazahnya kinilah. Si istri masih istiqomah. Saya titip salam saja, saya doakan semoga ibu saya diterima dari sisi Allah, tapi saya belum bisa melihatnya karena suami saya belum pulang. Nah orang ini lapor ke Rasul, marah dia, kira-kira protes. Ya Rasul, itu anak kurang ajar nian, katanya. Maknya sakit dan nak nengok, maknya lah sekarat dan nak datang, maknya mati pun dia tak nengok. Rasul tanya, apa alasannya? Dia bilang gini katanya, suaminya belum balik, suaminya mengamanahkan dia jangan keluar rumah kalau suaminya belum balik. Apa jawab Rasulullah? Ibunya yang meninggal itu masuk surga karena kepatuhan, ketaatan istrinya kepada suaminya tadi. Subhanallah. Tapi batas-batasnya gampang Bu, karena zaman dulu udah ada handphone. Kalau sekarang ditelepon, Pi, mama sakit saya pergi duluan ya nanti nyusul, itu boleh. Yang penting itu ya jangan sembunyi-sembunyiin. Sembunyiin itu baik keluar maupun orang naik. Ya, suami tidak ada orang naik ke rumah, hati-hati. Suami tidak ada kita pergi keluar ke sebelah itu hati-hati. Itu yang tidak boleh, itu yang haram. Tapi kalau atas izin ya, walaupun bisa jarak jauh, walaupun apalagi kalau umpamanya tadi kan memang diamanahkan, sekarang tidak diamanahkan. Tinggal ngomong saja, yang penting itu saling terbuka, saling bercerita. Saya yakin juga suaminya tidak kejam-kejam aman gitu, tidak boleh harus ikuti kata. Oh kalau itu memang suaminya yang kejam, akhirnya tidak dapat ketenangan batin tadi. Suami juga harus berpikir, di samping ketenangan zahir, dia juga harus memberikan ketenangan batin kepada si istrinya. Itu yang ibu yang coklat Bu ya. Iya, yang penting komunikasi gitu. Dengan baik lah Ustadz ya. Baik, zaman canggih lah Bu. Ya, lain kan ada. Baik, selanjutnya Ustadz ini pertanyaan dari Ibu Neti tadi ya. Iya, yang single parent tadi ya. Single parent tadi ya. Oke, silakan Ustadz. Jadi konteks atau konsep samawa itu lebih diikat, lebih dihubungkan antara suami dan istri. Ya, jadi itu yang bisa disebut sebagai samawa. Kalau dia dewean macam mana nak samawa? Orang tidak ada kawannya. Ya, nak mewujudkan ketenangan, paling dia dewek lah gitu. Nak mewujudkan cinta, dia mewujudkan dengan siapa Bu? Ya kan? Mewujudkan sayang, lebih parah lagi dengan siapa gitu. Oleh karena itu memang dalam Islam rumah tangga itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tujuannya itu untuk mencapai ridho Allah. Itulah yang bisa diwujudkan dengan samawa. Tanda kebesaran Allah, dia bisa pertama merasakan tenang di samping suaminya. Suami juga tenang di samping istrinya. Yang kedua dia merasakan cinta. Kalau lihat suaminya itu kok senang gitu, aman gitu, nyaman, apalagi dipeluk, luar biasa gitu ya.
Bagi yang ketiga kasih sayang. Kasih sayang itu tadi sampai tua, ya, sampai berumur, bahkan sampai meninggal bila perlu. Ya, meninggalnya di pelukan suami atau meninggalnya di pelukan istri. Apalagi seorang istri, kata Rasul, apabila seorang istri meninggal, suaminya ridho, dia masuk surga. Udah ada sulit nak masuk surga, Bu. Buat saja suami ridho, ibu masuk surga. Cuma jangan pula ridhonya banyak. Kadang-kadang ya kalau istrinya ridho, suami kawin lagi, ya tuh tanda kutip. Jangan pula kaget dipaksa harus ridho ya saya kawin lagi gitu. Kalau tidak masuk surga gitu. Iya. Itu ibu single parent ya. Iya. yang jelas itu bagi yang single parent mungkin secepatnya lah nyari pengganti Ustadz ya. Iya. Jangan ditalak lah. Cari pengganti lah gitu supaya bisa menjadi samawat. Supaya tidak terjadi omongan sana omongan sini Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak ini dari Ibu Lina ya. Yulina, itu lagi muda Ustadz, bolehlah samawa ya. Jadi kalau lah tua-tua kok apa yang samawa lagi kan? Kalau pemahamannya begitu, artinya samawa itu lebih cenderung dianggap sebagai sebuah ikatan emosional dan seksual. Padahal sesungguhnya samawa itu jauh, bahkan lebih luas, lebih mulia dari sekedar emosional dan seksual gitu ya. Kalau samawa itu memang ya seumur hidup harusnya, ya tidak hanya waktu muda. Kalau waktu muda bukan main gitu, istrinya agak terjatuh dikit, dipegang kaki sakit ya mak. Kalau gini tuh? Kalau lah tua tanya, lah punya anak dua gitu tanya, jatuh, mana mata kau tuh. Kalau lah punya cucu jatuh apa katanya, matilah kau cepat gitu. Oh itu bukan samawa, panggilan juga begitu. Nabi itu kan ngajarkan panggilan itu dengan penuh kasih sayang. Manggil suami gimana manggil suami? Bu, mana? Yang single parent tadi. Oh single parent tak ada manggil ya. Tidak bisa dia manggilnya, mungkin, mana manggilnya? Mungkin kebanyakan bapak lah. Iya abang atau. Waktu bapak. pengantin kan bukan main, manggilnya sayang. Iya. Oh ya. Mungkin yang, bisa jadi. Dikit-dikit yang gitu. Nantilah punya anak dua manggilnya bapak si Anu. Lah berubah tuh. Lah punya cucu, datuk si Anu gitu. Kadang-kadang lah tuh apa manggilnya? Pak Wo. Gitu. Iya. Padahal harusnya dari mulai pengantin sampai kemudian bisa sampai ke ya tetaplah manggil sayang, jangan dirubah gitu. Jadi Pak sayang. Kasusnya Pak sekarang nih ibu nih lah sudah Iyojo membentuk supaya keluarga ini menjadi samawa. Tapi laki-lakinya ini yang jadi masalah itu macam mana Ustaz? Jadi saya tidak juga cenderung menyalahkan istri ya. Sesungguhnya antara suami dan istri itu masing-masing punya hak dan punya tanggung jawab. Tidak boleh juga istri saja yang didorong-dorong agar patuh, agar taat suami, sementara suaminya seenaknya, tidak boleh. Suami juga punya tanggung jawab, suami juga punya kewajiban. Suami juga kalau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah bisa masuk neraka juga. Ya, suami yang baik mudah-mudahan bisa masuk surga, tapi suami yang durhaka, ada suami durhaka? Ada. Itu tadi yang tidak bisa memberikan ketenangan, baik ketenangan lahir maupun ketenangan batin. Ya, jadi sesungguhnya nilai Islam itu luar biasa. Ya, makna ketenangan itu dalam. Jangan kira bahwa orang yang di rumah itu tenang, belum tentu juga lah dia tenang. Siapa tahu ya nengok suaminya tapi takut kena marah ya. Ya, tapi yang tenang itu kan nengok suaminya damai gitu. Kalau ada suaminya dia tenang. Nah, persoalan seperti itu sesungguhnya itu harus ada saling memahami. Tidak hanya suami yang memahami, istri memahami posisinya sebagai istri, tapi suami juga harus memahami posisinya sebagai suami. Istri memenuhi kewajibannya sebagai istri, ya suami juga memenuhi kewajibannya sebagai suami. Dan ya banyak rumus-rumus yang harus diterapkan ya. Ada nilai saling sayang, saling keterbukaan, saling percaya, saling memberi, saling menerima gitu ya. Karena ikatan rumah tangga itu kan awalnya memang berbeda. Ibu dan bapak itu pasti berbeda. Suami istri itu pasti berbeda. Tingkah lakunya, hobinya dan lain-lain. Suami suka kopi, istrinya suka teh. Terus gimana jalan keluarnya? Ya teh satu, kopi satu. Atau campur teh kopi umpamanya. Kan begitu. Yang cari supaya
Ya, suaminya suka pedas, istrinya suka manis. Saya merasakan itu, dulu saya ini orang kampung, hobi pedas. Istri saya udah bisa makan pedas. Kapan pedas dia mencret terus. Saya mikir, kasihan kalau dia masak 2 kali, sekali pedas, sekali manis, alangkah kasihannya. Tidak mungkin dia ngikut saya yang pedas, dia mencret terus. Akhirnya saya yang ngikut manis. Sekarang saya tidak bisa lagi makan pedas. Ternyata bisa. Cuma kalau kita masih menjaga atau membanggakan ego masing-masing, itulah kadang-kadang dalam rumah tangga itu sering muncul friksi dan ya riak-riak, akhirnya pertengkaran sampai pada tingkat ya yang lebih besar dari itu. Oleh karena itu memang kuncinya harus saling memahami dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing gitu. Iya, yang penting intinya saling pengertian lah Ustadz ya. Iya. Dan juga komitmen sebelum menjalani pernikahan tuh kan pasti ada komitmen sebelum nikah ya. Jadi monggo cari lelaki itu yang elo-elo ya. Yang elo. Baik, selanjutnya Ustadz, ini dari pengajian etnik Jambi, ini kan wanita tiang negara kata Ustadz tadi. Ya. Jadi kalau untuk seorang ibu rumah tangga untuk menciptakan di rumah tangga tersebut itu macam mana supaya jadi samawa itu Ustadz? Iya, saya ingin mencontohkan saja, kalau umpamanya suaminya pejabat, peran istri itu luar biasa. Kalau istrinya itu adalah wanita yang solehah, dia bisa menjaga si suami dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau suaminya balik bawa mobil baru, pasti ditanya ini duitnya dari mana. Itu istri yang solehah ya. Siti Fatimah ketika istrinya Ali bin Abi Thalib pulang membawa uang, yang dia tanya pertama apa? Ini uang dari mana? Halal atau haram? Bagus tidak untuk konsumsi kami anak-anak yang di rumah dan seterusnya ya. Itu istri yang soleha ya, sehingga dia bisa menuntun, bisa memberi dorongan kepada si suami. Sekarang bayangkan kalau umpamanya si istrinya itu yang sebaliknya. Ya, kebetulan tetangga sudah beli mobil, suaminya belum. Dia panas-panasin, Pak, masa tetangga sebelah lah beli mobil, kita belum. Padahal kan lebih tinggi jabatan papa dari dia tuh. Nah itu kacau, kalau ada perempuan yang hobi manas-manasin begitu. Nah itu menyesatkan. Tidak sedikit suami, tidak sedikit laki-laki yang rusak. Yang awalnya bagus tapi kemudian rusak karena dapat pendamping yang kurang tepat. Tidak sedikit pula si suami yang harus masuk penjara karena dorongan-dorongan si istrinya. Sedihnya suami masuk penjara, istrinya justru selingkuh. Nauzubillah, kacau. Oleh karena itu ukurannya memang sangat kelihatan gitu. Kalau perempuan-perempuan Indonesia ini baik semua, enggak ada yang manas-manasin suaminya, enggak ada suami yang korupsi gitu. Ya, kalau perempuan-perempuan yang menjaga suaminya, Pak, kami ini tidak perlu banyak harta, yang penting halal. Untuk apa papa capek-capek nyari duit, harus korupsi, harus bohong segala macam. Biarlah apa adanya, kami ikhlas kok. Kami tetap sayang walaupun makan, apa pantun orang lama tuh? Makan, pagi makan, sore tiada, umpamanya kan. Oh. Yang penting kan cinta itu. Gubuk derita judulnya. Kalau itu yang dikedepankan oleh ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu pengajian etnik, sorry ya. Pengajian etnik ini kayaknya memang ya istri-istri pejabat kelihatannya kan. Iya. Nah ini penting ya, catatan betul gitu ya. Jangan sampai kita kemudian jatuh kepada paham-paham yang menyesatkan, materialisme, hedonisme. Kalau materialisme itu ya materi gitu, ukurannya materi. Ngumpulkan harta saja, sholat nggak kepikirkan lagi gitu. Hedonisme, bermewah-mewahan. Kalau sudah dapat mobil 1 jadi 2, dapat mobil 2 mau 3 gitu. Ya nanti suaminya juga dapat istri 1 mau 2 gitu. Dapat istri 2 mau 3, karena kita yang ngajarin kan. Kira-kira begitu. Jadi ya kuncinya memang perempuan itu adalah ya yang punya rumpun kebaikan menurut saya. Kalau perempuannya itu menyebarkan nilai-nilai kebaikan, insya Allah anaknya akan baik. Kalau perempuan itu menebarkan nilai-nilai kebaikan, keluarganya akan baik. Kalau perempuan itu menebarkan nilai-nilai kebaikan, masyarakatnya bahkan bangsa dan negaranya akan baik. Kira-kira begitu. Iya, yang pasti intinya dari hal-hal terkecil dalam keluarga itu harus dikomunikasikan dan saling mengerti ya. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Dr. Sofyan Ramli. Nanti kita sambung lagi Bu ya. Masih tetap semangat Bu? Masih tetap semangat Bu? Oke, kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini, kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah.
Ya Thaibah, Ya Thaibah, Ya Awal Ayana istaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana